Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari kelas PA5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Al-Quran dan keistimewaannya. Dan materi ini saya bawakan untuk kelas 8 semester ganjil atau kelas 2 MTS. Di dalam Al-Quran tentu terdapat banyak keistimewaan. Tapi sebelum membahas mengenai keistimewaan Al-Quran, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yakni pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia. Al-Quran diturunkan dengan memakai bahasa Arab dan diturunkannya itu di Jazirah Arab sana. Di dalamnya berisi petunjuk bagi umat manusia, dan Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, dan turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 23 tahun. Dan dengan rentang waktu 23 tahun tersebut, maka di dalam Al-Quran tentu saja terdapat banyak pesan yang disampaikan secara bertahap. Dengan menyimak seksama pesan dalam Al-Quran melalui aspek sastra dan redaksinya, maka akan diketahui bagaimana realitas sosial pada zaman dahulu. Mungkin cukup itu pengertian dari Al-Quran. Kemudian lanjut mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Keberadaan Al-Quran tidak bisa terlepas dari sejarah turunnya wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai latar belakang atau suatu alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan. Seperti dalam surat Al-Hab diturunkan untuk menyindir atau seperti dalam turunnya surat Al-Hab diturunkan untuk memperingatkan paman Nabi Muhammad, yakni Abu Lahab, yang selalu menentang dakwah dari Nabi Muhammad itu sendiri. Di dalam surat Al-Hab dijelaskan bahwa akan ada balasan terhadap paman Nabi Muhammad itu, yakni Abu Lahab. Kemudian adapun mekanisme turunnya wahyu tidak selalu sama, akan tetapi melalui beraneka ragam dari Rasulullah saat menerima. Menurut Al-Azami, diantara peristiwa tersebut yakni yang pertama dengan bunyi lonceng ketika sahabat Al-Harith bin Hisam bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu sampai padamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang seperti bunyi lonceng, dan itu sesuatu yang paling dahsyat yang sampai pada saya. Kemudian lenyap dan saya dapat mengulangi apa yang dikatakan. Kadang-kadang malaikat hadir dalam jelmaan manusia dan berkata padaku, dan saya dapat memahami apa yang dikatakan Aisyah menuturkan, "Sungguh aku pernah melihat Nabi saat wahyu turun kepadanya, di mana pada hari itu beliau merasa kedinginan sebelum wahyu berhenti dan dahinya penuh keringat." Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu pasti memiliki banyak keistimewaan. Ada 3 aspek yang mencakup keistimewaan dari Al-Quran, yakni yang pertama aspek bahasa. Dari segi bahasa, Al-Quran itu mempunyai susunan yang indah, berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa orang Arab. Yang kedua, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti itu. Jadi tidak ada makhluk yang dapat membuat karya seperti Al-Quran. Itu jelas mustahil atau tidak mungkin. Yang ketiga, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna, yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu juga terdapat hukum-hukum
yang terkandung agar menuntun manusia kepada perbuatan yang lebih baik lagi. Itu tadi dari segi bahasa. Mungkin jika dikaji masih banyak lagi. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin langsung dari segi syariah, keunggulan dan kemujizatan Al-Quran di bidang syariah ini, karena dalam Al-Quran terkandung syariat yang sempurna dan tinggi melebihi dari syariat-syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar, dan etika yang ada. Hal ini tergambar dari cara Al-Quran dalam menetapkan hukum diantaranya, yakni yang pertama secara mujmal. Kebanyakan urusan ibadah diterapkan secara mujmal. Cara yang dipergunakan Al-Quran dalam menghadapi soal ibadah ini ialah dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Yang kedua, agak jelas dan terperinci. Hukum-hukum yang diterangkan jelas dan agak terperinci, contohnya seperti hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum-hukum tawanan dan rampasan perang. Adapun ayat yang menjelaskan dasar hukum berjihad seperti di bawah ini. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Yang ketiga, jelas dan terperinci. Masalah yang terkandung dalam Al-Quran dan dibahas secara jelas dan terperinci. Contohnya, yakni hutang piutang. Yang kedua, makanan yang halal dan haram. Yang ketiga, sumpah. Dan yang keempat, perkawinan. Kemudian yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, untuk memperkuat hati dan jiwa Rasulullah. Rasulullah telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi ia banyak menghadapi tantangan, yakni seperti pembangkangan dari kaum Quraisy, watak yang kurang mengenakan, selalu mencemooh Rasulullah, dan mereka selalu melemparkan berbagai macam gangguan dan ancaman kepada Rasulullah. Padahal diri Rasul dengan hati tulus ingin menyampaikan segala yang terbaik kepada mereka. Dari kejadian di atas, maka Al-Quran turun secara bertahap sehingga hati Rasulullah itu dapat teguh dalam menyampaikan kebenaran dan memperkuat rasa dakwah Rasulullah agar terus berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Al-Quran diturunkan sebagai tantangan terhadap orang-orang Quraisy yang pada waktu itu sangat menyukai syair, dan ditantanglah para penyair itu agar membuat karya yang sama seperti Al-Quran, dan itu pun mereka tidak bisa. Yang ketiga, untuk mempermudah hafalan dan pemahaman. Tujuan Al-Quran diturunkan secara bertahap agar para sahabat itu dapat menghafal. Jadi menghafal satu demi satu ayat Al-Quran, tidak langsung contohnya 30 ayat, itu kan akan memberatkan para sahabat. Jadi diturunkan secara satu ayat, kemudian satu ayat, 3 ayat, mungkin begitu. Dan yang terakhir, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan pentahapan dalam penetapan hukum. Seperti yang saya katakan tadi, turunnya Al-Quran itu selalu disertai peristiwa yang akan terjadi. Mungkin cukup itu bahasan mengenai Al-Quran dan keistimewaannya yang meliputi pengertian, sejarah, keistimewaan, dan hikmah.
Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung chat pribadi saja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.